Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 di sini akan mempresentasikan hasil kerja kami pada tugas kali ini dengan judul laporan konsep permodelan sistem pada aplikasi Smart Library. Next. Pada laporan ini telah disusun oleh anggota kelompok kami, yaitu saya Kevin Purbandora Aji dengan NIM 2205 12 14 179. Saya Andini Prameski dengan NIM 2205 121 4092. Saya Adela Pradita Karisma Putri dengan NIM 2205 12 14 099. Saya David Putra Febriansa dengan NIM 2205 12 14 107. Saya Muhammad Ferdiansyah Rahmadani dengan NIM 22051 214 111. Yang pertama, tujuan utama dari sistem aplikasi perpustakaan Smart Library ini antara lain: yang pertama, pencarian buku; yang kedua, peminjaman dan pengembalian buku; yang ketiga, manajemen stok buku. Tujuan dibuatnya sebuah DFD atau Data Flow Diagram DFD pada sistem aplikasi antara lain: yang pertama, untuk menggambarkan fungsi transformasi aliran data; yang kedua, untuk memberikan suatu indikasi tentang ketika data ditransformasikan saat data bergerak melalui sistem. Fungsi DFD Data Flow Diagram antara lain: satu, sebagai alat permodelan yang memungkinkan para profesional sistem untuk menggambarkan sistem sebagai suatu jaringan proses fungsional yang saling terhubung dengan alur data. 2. DFD digunakan sebagai alat permodelan yang menitikberatkan pada fungsi sistem saja. 3. DFD merupakan alat perancangan sistem yang berfokus pada aliran data. Next. Diagram alur data. Diagram alur data atau data flow diagram adalah alat permodelan visual yang digunakan untuk menggambarkan alur data dalam suatu sistem informasi atau proses bisnis. DFD membantu mengidentifikasi dan memvisualisasikan bagaimana data di-input, di-output, diolah oleh proses-proses yang ada dalam sistem dan data yang disimpan dalam sistem, serta cara data tersebut bergerak di antara elemen-elemen sistem tersebut. Next. Diagram alur data. Selain itu, pada DFD memiliki poin-poin penting, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada aliran data, yang kedua komponen sistem, yang ketiga pemodelan logik, yang keempat batasan ruang lingkup, yang kelima tahap analisis dan desain. Diagram konteks. Diagram konteks adalah jenis khusus dari diagram alur data atau data flow diagram yang memvisualisasikan hubungan antara suatu sistem dan entitas-entitas eksternal atau sistem lainnya yang berinteraksi dengannya. Diagram konteks memberikan gambaran tingkat tinggi tentang bagaimana suatu sistem berinteraksi dengan lingkungannya, menunjukkan entitas-entitas eksternal yang berhubungan dan aliran data antara sistem dan entitas tersebut. Simbol yang digunakan dalam diagram konteks melibatkan simbol-simbol dasar DFD. Next. Selanjutnya, diagram konteks memiliki poin-poin penting, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, gambaran keseluruhan; kedua, entitas eksternal; tiga, aliran data; empat, batas sistem; kelima, fokus pada keseluruhan. Next. Selanjutnya, diagram alur data. Next. Proses. Simbol kotak mewakili aktivitas atau proses yang memanipulasi data. Simbol lingkaran atau oval mewakili aktivitas atau proses dalam sistem yang memproses data. Kemudian simbol panah mewakili perpindahan data dari suatu tempat ke tempat lain dalam sistem. Next.
Selanjutnya dari entitas eksternal. Simbolnya kotak persegi panjang, mewakili sumber atau tujuan eksternal dari data yang masuk atau keluar dari sistem. Selanjutnya penyimpanan data atau data storage. Simbolnya silinder, mewakili tempat penyimpanan data dalam sistem seperti basis data atau database, file berkas, atau dokumen fisik. Selanjutnya data flow atau pengendalian. Simbolnya panah dengan garis ganda digunakan untuk menunjukkan adanya mekanisme pengendalian atau pembatasan pada aliran data tertentu. Selanjutnya data store atau penyimpanan manual. Simbolnya silinder dengan sudut yang dipotong. Mewakili tempat penyimpanan manual seperti file fisik atau dokumen. Selanjutnya terminator atau proses eksternal dengan simbol lingkaran dengan tepi mewakili proses eksternal atau terminasi dari alur data. Berikut adalah langkah-langkah untuk membuat DFD atau data flow diagram dari awal hingga akhir, termasuk permodelan proses aliran data, entitas eksternal, penyimpanan data, data flow, data store, dan terminator. Analisis. Langkah 1, tentukan tujuan dan batas sistem. Sebelum Anda memulai membuat DFD, tentukan tujuan utama dan batasan sistem yang akan dimodelkan. Identifikasi masalah atau proses bisnis yang akan Anda model dalam DFD. Langkah 2, identifikasi entitas eksternal. Identifikasi entitas eksternal yang berinteraksi dengan sistem. Ini bisa berupa pengguna, sistem lain, atau pihak eksternal lainnya yang berhubungan dengan sistem Anda. Next. Langkah 3, identifikasi proses utama. Tentukan proses utama dalam sistem yang akan dimodelkan. Proses-proses ini adalah aktivitas utama yang memanipulasi atau mengolah data dalam sistem. Langkah 4, tentukan data store. Identifikasi tempat penyimpanan data dalam sistem. Ini bisa berupa database. Selanjutnya, langkah 5, gambarkan diagram konteks level 0 DFD. Pada level ini, Anda akan membuat diagram konteks yang menggambarkan sistem secara keseluruhan dan interaksinya dengan entitas eksternal. Gunakan simbol yang sesuai untuk mewakili proses, entitas eksternal, aliran data, data store, dan terminator. Selanjutnya, langkah 6, dekomposisi ke level yang lebih rincian. Jika sistem Anda cukup kompleks, Anda dapat memecah diagram konteks ke level yang lebih rinci. Pilih proses utama dari diagram konteks dan buat DFD level 1 yang lebih terperinci. Next. Selanjutnya langkah 7, identifikasi proses dan aliran data pada level lebih rinci. Untuk setiap proses dalam DFD level 1 dan seterusnya, beri nama, nomor, dan deskripsi yang jelas. Identifikasi juga aliran data yang masuk dan keluar dari masing-masing proses. Selanjutnya langkah 8, hubungkan proses dengan entitas eksternal dan data store. Sambungkan setiap proses dengan entitas eksternal yang sesuai, serta data store yang terlibat dalam proses tersebut. Next. Selanjutnya langkah 9, tentukan aliran kontrol jika diperlukan. Gunakan simbol aliran kontrol jika diperlukan untuk menggambarkan aliran kendali atau logika dalam sistem. Selanjutnya langkah 10, validasi dan review. Setelah selesai membuat DFD, lakukan validasi dan review bersama tim atau pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa DFD mencerminkan sistem dengan akurat. Selanjutnya langkah ke-11, dokumentasi. Dokumentasikan DFD Anda dengan baik, termasuk deskripsi singkat dari setiap elemen dalam diagram, serta hubungan dan aliran data yang dijelaskan secara rinci.
Selanjutnya penggambaran DFD, diagram alur data atau data flow diagram DFD, digunakan dalam pemodelan sistem untuk menggambarkan aliran data dalam suatu sistem atau proses. DFD memiliki beberapa level yang berbeda untuk menggambarkan sistem secara lebih rinci. Berikut adalah beberapa level DFD beserta pengertian dan langkah awal pembuatannya. Diagram konteks level 0. Diagram konteks level 0 DFD. Ini adalah level tertinggi dalam DFD yang menggambarkan sistem sebagai satu entitas tunggal dan internalnya dengan entitas eksternal atau sistem lain. Langkah-langkahnya adalah: yang pertama, tentukan proses utama yang ada pada sistem. Yang kedua, tentukan apa yang diberikan atau diterima masing-masing proses pada dari sistem sambil memperhatikan konsep keseimbangan. Alur data yang masuk atau keluar dari suatu level harus sama dengan alur data yang masuk keluar pada level berikutnya. Yang ketiga, apabila diperlukan, munculkan data store atau master sebagai sumber maupun tujuan alur data. Gambarkan diagram level 0. Selanjutnya, hindari perpotongan arus data. Yang kelima, beri nomor pada proses utama atau nomor tidak menunjukkan urutan proses. Selanjutnya level 1 DFD. Level ini menggambarkan rincian lebih lanjut dari diagram konteks level 0. Sistem utama dari level 0 DFD didekomposisi menjadi beberapa proses utama. Level 1 DFD mengidentifikasi dan menggambarkan proses-proses utama dalam sistem aliran data yang menghubungkannya dan entitas eksternal yang berinteraksi dengan setiap proses tersebut. Ini memberikan pandangan yang lebih terperinci tentang bagaimana data bergerak dalam sistem. Langkah-langkahnya, yang pertama, tentukan proses yang lebih kecil atau subproses dari proses utama yang ada di level 0. Yang kedua, tentukan apa yang diberikan atau diterima masing-masing subproses pada sistem dan memperhatikan konsep keseimbangan. Yang ketiga, apabila diperlukan, munculkan data store atau transaksi sebagai sumber maupun tujuan alur data. Yang keempat, hindari potongan arus data. Yang kelima, berikan pada masing-masing subproses yang menunjukkan dekomposisi dari proses sebelumnya, contoh 1.1, 1.2, dan 2.1. Next. Selanjutnya level 2 DFD dan seterusnya. Level 2 DFD adalah lanjutan dari level 1 dan digunakan untuk mendekomposisi proses-proses utama dari level 1 menjadi lebih rinci. Pada level ini, setiap proses utama dari level 1 didekomposisi menjadi proses-proses yang lebih kecil. Diagram ini menunjukkan aliran data yang lebih rinci dan interaksi antara proses-proses yang lebih spesifik. Langkah-langkahnya, pilih salah satu proses dari diagram level 1 yang akan didekomposisi lebih lanjut. Tentukan aktivitas atau fungsi yang lebih spesifik yang akan menjadi subjek dari proses baru ini. Selanjutnya, beri nama yang jelas untuk proses baru yang Anda buat pada diagram level 2. Lalu, beri nomor yang sesuai untuk proses ini yang mencerminkan bahwa ini adalah dekomposisi dari proses pada level sebelumnya. Tentukan aliran data yang masuk dan keluar dari proses baru ini. Pastikan untuk menyambungkan entitas eksternal dan data store yang relevan ke proses-proses baru yang telah buat pada diagram level 2. Ini menunjukkan bagaimana data masuk dan data dari sistem pada tingkat yang lebih rinci. Terakhir, lakukan validasi dan review bersama tim atau pemangku kepentingan yang relevan untuk memastikan bahwa diagram level 2 akurat dan memadai menggambarkan sistem.
Level terendah DFD. Level ini adalah level terendah dalam hierarki DFD. Ini mendeskripsikan proses-proses dan aliran data yang sangat rinci dan mendalam. Level ini merinci proses-proses terkandung dalam level 2 DFD atau tingkat yang lebih tinggi lagi. DFD atau level ini dapat mencakup prosedur-prosedur yang spesifik dalam sistem. Langkah-langkahnya yaitu, jika diperlukan, Anda dapat memilih salah satu proses dari diagram level 2 atau tingkatan sebelumnya yang akan dikomposisi lebih lanjut. Seperti pada langkah sebelumnya, tentukan aktivitas atau fungsi yang lebih rinci untuk setiap proses yang baru Anda buat pada level terendah ini. Beri nama dan nomor proses baru sesuai dengan nomor proses dari level sebelumnya, dan tambahkan level yang lebih rinci. Misalkan jika pada level sebelumnya Anda memiliki proses 1.1, maka pada level terendah ini proses baru dapat diberi nomor seperti 1.1.1, 1.1.2, dan seterusnya. Tentukan aliran data yang masuk dan keluar dari proses-proses baru pada level terendah. Pastikan bahwa alur data ini sangat rinci dengan sesuai dengan fungsi yang dilakukan oleh proses ini. Pastikan untuk menyambungkan entitas eksternal dan data store yang relevan ke proses-proses pada level terendah ini. Akhiri dengan melakukan validasi dan review untuk memastikan bahwa diagram level terendah akurat dan sesuai dengan kebutuhan pemodelan sistem. Next. Konsep utama. Dalam pemodelan sistem perpustakaan terdapat konsep utama yang perlu diperhatikan, yaitu buku, pengguna, atau anggota perpustakaan, dan peminjaman. Next. Selanjutnya, data flow. Berikut adalah data flow diagram level 0 atau konteks. Next. Diagram konteks juga dikenal dengan DFD tingkat konteks atau DFD tingkat 0 adalah diagram tingkat tinggi yang memberikan gambaran keseluruhan sistem atau proses. Ini menunjukkan interaksi antara sistem atau proses dan entitas eksternalnya. Dalam diagram konteks, sistem atau proses direpresentasikan sebagai satu proses dan entitas eksternal direpresentasikan sebagai kotak atau persegi panjang di sekitar proses pusat. Dalam penerapan diagram konteks pada sistem perpustakaan online kami, di dalamnya terdapat beberapa proses yang nantinya akan dijalankan di dalam sistem perpustakaan itu sendiri. Terdapat beberapa proses yang diterapkan dalam sistem perpustakaan online kami, yaitu login, logout, buku, pinjam buku, pencarian buku, dan pengelolaan buku. Kemudian, di dalamnya juga terdapat entitas eksternal yang diterapkan, yaitu pengguna dan staf perpustakaan, di mana proses dan entitas eksternal tersebut saling berhubungan membentuk suatu sistem yang baik sesuai dengan tugas dan kepentingan masing-masing. Next. Selanjutnya, data flow diagram level 1. Data flow diagram level 1 menjelaskan tentang bagaimana pengguna masuk ke dalam sebuah perpustakaan online dengan melewati proses login terlebih dahulu. Pengguna menginputkan username dan password yang telah didaftarkan ke dalam sistem. Kemudian sistem melakukan verifikasi terlebih dahulu dan menampilkan notifikasi berhasil atau tidaknya pengguna tersebut masuk ke dalam halaman utama sistem perpustakaan online. Next. Selanjutnya, data flow diagram level 2. Pada data flow level 2 merupakan pengelolaan buku yang dilakukan oleh staf perpustakaan yang dapat mencari, melihat, menambah, mengubah maupun menghapus buku yang dimasukkan ke dalam database perpustakaan, serta pengguna dapat mengakses buku yang disediakan oleh sistem perpustakaan. Next. Selanjutnya, data flow diagram level 3. Pada data flow level 3 menjelaskan peminjaman buku yang diatur dalam perpustakaan, serta pengguna yang melakukannya. Yang pertama, pengguna memilih buku lalu meminjamnya dan masuk ke dalam sistem, lalu jika telah meminjam maka akan muncul kepada staf karyawan untuk data pengguna yang meminjam.
Selanjutnya adalah kesimpulan. Laporan konsep pemodelan sistem pada aplikasi Smart Library telah mengidentifikasi entitas utama, menggambarkan hubungan dan aliran data melalui diagram alur data atau DFD, serta proses bisnis yang terlibat, dan menegaskan tujuan utama sistem ini. Dalam pemodelan ini, buku anggota perpustakaan, peminjam, dan pengelolaan stok buku dianggap sebagai komponen utama, dan DFD digunakan untuk memvisualisasikan bagaimana data mengalir antara entitas dan proses. Tujuan utama aplikasi Smart Library adalah mengoptimalkan manajemen stok buku, memfasilitasi pencarian dan peminjaman buku bagi anggota perpustakaan, serta memastikan efisiensi dalam proses peminjaman dan pengembalian buku. Pemahaman konsep dan tujuan ini menjadi landasan untuk pengembangan selanjutnya, dengan harapan sistem ini akan membawa perbaikan signifikan dan layanan perpustakaan modern. Sekian dari kelompok kami. Apabila terdapat salah kata dan pemaparan informasi yang kurang, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.